Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini bersama-sama. Tuhan, Kau kiranya hadir di tempat ini, hadirat-Mu ada di tempat ini, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Sehingga apa yang kami bawakan sesuai dengan isi hati-Mu untuk jemaat di tempat ini. Sehingga ada perubahan, ada kekuatan, ada kuasa, ada kemenangan. Yang sakit dalam nama Yesus akan disembuhkan. Yang berbeban berat akan diringankan. Yang lemah akan dikuatkan. Yang menemui jalan buntu akan dibukakan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini. Perkuat hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan nanti kepada jemaat di tempat ini bukan semata hati dan pikirannya sendiri, tetapi adalah isi hati-Mu, sehingga jemaat di tempat ini akan mengalami perubahan pola pikir dan Engkau menuntun selanjutnya di dalam jalan kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Bapak Ibu, saya berterima kasih kepada Pak Sutris dan staf ya, yang sudah mengizinkan saya untuk kembali membawakan firman Tuhan di tempat ini. Saya sangat antusias ya, karena jemaat di tempat ini punya suatu semangat yang luar biasa. Bapak Ibu, hari ini saya ambilkan judul firman Tuhan, yaitu pelayanan yang diperkenan Tuhan. Mengapa saya pilih judul ini? Karena ada banyak orang ya sudah melayani ya, terampil di dalam pelayanan, sibuk melayani beberapa kali tiap minggunya. Hebat, heboh. Tapi pertanyaannya, apakah diperkenan Tuhan? Sebab kita tahu bahwa Tuhan itu tidak saja melihat apa yang terlihat, apa yang kelihatan di luar, tapi Tuhan melihat sampai ke hati. 1 Samuel 16 ayat 7 itu ya. Jadi Tuhan itu melihat motivasi pelayanan kita itu apa, tujuannya atau maksudnya. Apa hanya supaya keren terlihat di panggung, mendapat pujian, mendapat status sosial, atau benar-benar kita ini mengasihi Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita perlu ketahui ya, pelayanan ini sesungguhnya bukanlah ajaran gereja atau ajaran dunia, tetapi ajaran kerajaan Allah sendiri. Yesus sendiri yang mengajarkan tentang pelayanan ini. Di dalam Matius 20 ayat 28 disebutkan ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi pelayanan ini benar-benar ajaran kerajaan surga. Oleh karena itu, kita jangan sampai kecolongan. Artinya apa? Kita melayani kalah dengan orang dunia. Seperti kita ketahui sekarang ya, kalau kita bandingkan dengan Alfamart, Indomart, di sana ada pelayanan yang luar biasa. Tamu baru datang aja sudah diselamati ya. Pulang walaupun kita ya, mampir ke Indomart atau Alfamart itu tidak untuk berbelanja ya. Misalkan ke ATM, dia kan tidak ada kepentingan, atau ke toilet, maaf ya. Kita pulang tidak belanja, tidak beli apapun ya, kita juga diterima kasih, selamat datang kembali atau apa-apa. Pokoknya ada sambutan yang begitu apa ya, ramah tamah, menyenangkan. Kalau kita misalkan ya di suatu gereja ya, itu hanya 3S, senyum,
salam sapa. Tapi kalau di luar sana sampai 5S, ditambah SS yang berikutnya, mungkin sopan santun dan lain sebagainya. Bukan berarti di kita tidak ada sopan santun, tapi mereka mempunyai S lebih ya. Jadi jangan sampai kita kalah. Mereka ini kenapa memberi pelayanan yang begitu luar biasanya? Karena mereka kalau menurunkan harga penjualan dari barang-barangnya, itu sudah tidak mungkin. Karena break even point-nya ya, syarat minim keuntungan dari perusahaan itu, kalau dilewati di bawahnya berarti rugi. Jadi mereka bergerak di bidang pelayanan. Pelayanannya ditambah supaya orang lebih senang. Demikian juga Bapak Ibu, di tempat kita juga harus membangun pelayanan itu. Kalau dulunya kita acuh tak acuh, tapi kita harus memberi pelayanan yang lebih dan lebih lagi. Sehingga setiap orang yang datang di tempat ini jangan sampai diacuhkan. Terutama yang pertama kali datang ya, harus kita sambut. Supaya apa? Hati mereka itu terpikat oleh kita. Selain mereka merasakan urapan Allah yang ada di tempat ini, mereka pun juga bisa melihat cahaya kemuliaan Allah yang terpancar dari setiap kehidupan kita. Jadi orang itu tidak saja diacuhkan, tapi dilayani dengan sangat amat baik. Dan hatinya akan terpikat. Amin. Itu sebabnya saya percaya ya, semua di antara kita setuju. Kalau saya katakan manusia atau orang mau membayar mahal untuk sebuah layanan. Ya, contohnya ini di dunia luar. Penerbangan aja. Ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis dan selanjutnya. Yang di ekonomi ataupun di bisnis sama-sama terbangkan kita ke tempat tujuan. Misalkan ke Bali, ke Jakarta, bahkan Singapura. Itu semua pasti sampai di sana. Baik yang kelas ekonomi maupun bisnis. Tapi kenyamanannya beda. Pelayanannya beda, servisnya beda, ya. Demikian juga dengan perhotelan. Kalau kita tidur di hotel ada bintang 3 ya, mungkin kelas ekonomi, kelas melati, itu berbeda juga dengan hotel bintang 5. Kalau kelas melati ya, mohon maaf ya, kalau selimutnya aja tipis ya, atau handuknya tipis, terus agak kumal, bindekil, bahkan rada kuning ya. Tapi kalau di bintang 5 putih kinclong, handuknya tebal. Kalau di jamaah gini kemerisik ya. Jadi sangat berbeda. Sama-sama dapat kita tempati untuk tidur sampai pagi hari. Nggak misalkan yang bayarnya sedikit karena kelas melati terus digugap tengah malam suruh keluar, enggak, tetap sampai pagi, bahkan sampai jam sekian, jam 12 misalnya. Tapi tadi itu pelayanannya berbeda. Terakhir ya, kalau Bapak Ibu minum Coca-Cola aja yang sederhana, yang bisa dibuktikan semua. Coca-Cola kalau kita ke warung ya, warung misalkan kios kecil gitu, Bang, ada Coca-Cola. Ada berapa? 6.000 misalkan. Di mana Bang? Dia nunjuk tempat aja enggak mau dengan di sana gitu, enggak. Misalkan kiosnya melebar gitu. Cuma kepalanya aja gini, ya. Itu berarti pelayanannya sangat minim. Terus kita ngambil sendiri, terus nanti tinggal bayar ke dia. Misalkan ya,
Sedotannya kita ngambil, banyak disediakan sama dia. Tapi warnanya macam-macam Bapak Ibu ya. Artinya apa? Second. Sedotannya tadi loh, second ya. Mungkin dari beberapa botol diambil, dikumpulkan lagi. Tapi kalau kita beli Coca-Cola yang sama, ya kalengnya sama kan. Di hotel bintang 5 di lobinya ya. Misalkan kita janjian sama teman bisnis ya untuk ketemu di mana gitu supaya gengsi. Itu kita beli Coca-Cola yang sama. Itu cara menghidangkannya lain Bapak Ibu. Dibawakan baki. Ada termos es, ada japitnya, ada sedotannya yang masih terbungkus 1 biji. Tapi nanti Bapak Ibu yang menghidangkan sambil berlutut ya. Walaupun tidak rambutnya panjang ya. Tapi tagihannya 75.000. Coca-Cola sama. 6.000 ini sampai 10 kali lipat lebih. Mengapa? Karena ada pelayanannya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah ngerti gambaran pelayanan itu begitu pentingnya, begitu maknanya. Tapi kita mau belajar hari ini. Saya bukan sebagai motivator untuk supaya kita bisa melayani secara duniawi. Tapi kita mau belajar melayani secara kerajaan Allah, secara kekristenan, sehingga Bapak Ibu dan saya nanti di dalam hidup ini kan ada nyanyian apa? Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan supaya itu diperkenan, dan waktu hidup kita ini tidak kita sia-siakan asal-asalan, tapi semua di antara kita harus bisa melayani. Tidak harus di panggung, tapi bisa berdoa, bisa terima tamu, kantong kolekte, bisa juga nyambut jemaat dan lain sebagainya, mengunjungi orang sakit dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan bacakan dulu ayat utamanya. Roma 12 ayat yang pertama. Dimulai dengan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mau mempersembahkan dirimu kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus ini menasihatkan kita. Karena itu apa? Di ayat 12 yang pertama itu kan disebutkan karena itu, yaitu karena ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya itu yaitu Roma pasal 1, pasal 2 sampai 11, itu intinya manusia berdosa diadakan penebusan oleh Yesus Kristus. Sampai Yesus mengalami kematian ya, memberikan nyawanya di kayu salib untuk menggantikan dosa kita. Itu dengan apa Bapak Ibu? Dengan kasih yang luar biasa. Sebab Yohanes 15:13 katakan ya, tidak ada kasih yang melebihi daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya kepada sahabatnya. Jadi kasih Yesus itu kasih yang luar biasa. Dan kalau saudara dan saya nanti mau melayani Tuhan itu, bukan supaya saudara dan saya ini bisa diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, ya. Oleh karena itu kita membalas, istilahnya bukan membalas ya, merespon kasih Yesus itu, kita responi dengan kasih kita kepada sesama. Sebab firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu perbuat kepada saudaramu yang paling hina sekalipun, kamu sudah berbuat untuk aku. Jadi artinya kita juga merespon dengan kasih. Jadi kalau boleh kita buat 3 hal nanti ya. Yang pertama itu kita harus nanti bisa melayani dengan kasih ya. Yang kedua, Rasul Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu. Artinya
seluruh tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya waktu, tenaga, pemikiran kita harus kita serahkan, peruntukkan, fokus untuk Tuhan. Jadi kita harus memberikan apa yang kita punya. Maksudnya bukan kalau punyanya uang diserahkan ke gereja, bukan loh Bapak Ibu ya. Artinya apa yang kita punya yang kita dapat dari Tuhan, yaitu karunia, bakat-bakat. Misalkan Bapak Ibu mempunyai bakat menyanyi nanti ya, kita jadi singer, bakat berbicara nanti ngajar sekolah minggu dan lain sebagainya. Itu berarti kita melayani dengan apa yang ada pada kita, karunia yang ada pada kita. Yang ketiga nanti, di situ disebutkan persembahkan tubuhmu. Artinya sebagai persembahan. Jadi sebagai apa ya, yang dipersembahkan tubuh kita sebagai persembahan kepada Allah. Suatu persembahan ini bukanlah suatu yang bisa tawar-menawar ya. Misalkan kalau kita jual barang atau buat perjanjian, kita kan bisa tawar-menawar. Tapi sesuatu persembahan ini murni kita harapkan hanya perkenanan dari yang diberi kepada yang memberi. Penerima, pemberi cuma mengharap bisa diterima persembahannya ini. Tidak ada lain cara kecuali dengan rendah hati. Jadi 3 hal Bapak Ibu yang akan kita bahas hari ini. Kita akan melayani dengan kasih. Kedua, melayani dengan apa yang ada pada kita, dengan karunia yang ada pada kita. Yang ketiga nanti kita melayaninya harus dengan rendah hati. Yang pertama Bapak Ibu, poin pertama ini. Kita lihat ayat kuncinya di dalam Yohanes 13 ayat 34. Di sana dikatakan, Yesus sendiri berkata ya, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, kita ingat ya, saling mengasihi. Kata Yesus, seperti aku juga mengasihi kamu, demikian juga hendaknya kamu harus saling mengasihi. Ayat 35 ayat berikutnya. Di situ disebutkan, dengan demikian semua orang akan tahu kalau kamu adalah muridku, kata Yesus, yaitu jika kamu saling mengasihi. Nah ini Bapak Ibu ya, di dalam 2 ayat saja kalau kita lihat ya, kata saling mengasihi ini diulang sampai 3 kali. Artinya saling mengasihi ini hal yang sangat amat penting, diulang-ulang oleh Yesus sendiri. Jadi penekanannya saudara dan saya harus saling mengasihi kepada sesama manusia, sesama jemaat, sesama jemaat Kristen. Di situ diulang-ulang ditekankan harus saling mengasihi. Dan itu pun saling mengasihi itu sebagai identitas kita. Supaya semua orang tahu kalau kamu adalah muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Jadi kasih ini amat sangat penting Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar 3S tadi itu, salam sapa senyum, tapi harus dari hati. Di dalam 1 Korintus 13 itu dikatakan ya, semuanya tanpa kasih itu sia-sia. Di ayat 1 sekalipun kita bisa bahasa macam-macam, Inggris, dan bahasa misalkan Afrika, bahasa malaikat, itu semua tidak ada artinya kalau tidak ada kasih. Kita mau berkorban sampai memberikan diri dibakar, itu juga tidak ada artinya. Beriman sampai bisa memindahkan gunung, itu pun tidak ada artinya. Semuanya malah seperti apa? Noise, gemerincingnya canang ya, kayak apa namanya, gong yang kecil-kecil itu ya, canang atau gong besar itu ya, cuma berkumandang dan gemerincing
membisingkan telinga saja. Semuanya harus dengan kasih. Kasih yang ada di Alkitab, salah satunya adalah kasih yang dilakukan atau yang timbul dari orang Samaria, Bapak Ibu. Diceritakan di dalam Lukas 10 ayat 30-35 itu begini. Ada seorang yang jatuh ke tangan perampok. Orang ini sebelum dirampok kan mesti dipukuli dulu supaya dia tidak melawan hartanya terus dirampas. Waktu hartanya dirampas sudah selesai, dia digeletakno saja di pinggir jalan. Dia setengah mati, tidak bisa bangun. Waktu ada orang Lewi, orang yang yang orang beragama ya, orang Lewi, rohaniawan lah ya. Terus ada lagi orang imam, ya seorang imam, jalan ya biasa saja, tambah menghindar. Tetapi ada orang Samaria yang baik hati ini, dia datangi orang yang keadaan setengah mati ini. Tidak sanak, tidak kadang ya, tidak saudara, tidak apa. Dia datangi. Dia sirami dengan apa? Anggur. Anggur itu dipakai sebagai kayak antibiotik gitu, dicuci dengan alkohol gitu. Luka-lukanya terus dikasih minyak zaitun ya untuk memudahkan penyembuhan. Terus dibalut, dibebat. Itu coba kalau kita perhatikan. Di kata-katanya, timbullah belas kasihan. Orang yang mau mengasihi, orang yang mempunyai kasih, hati yang mengasihi, itu timbul belas kasihan. Yang kedua, dia peduli. Orang itu dikasih antibiotik ya, tadi anggur dengan minyak zaitun dibebat, peduli. Dan ketiga, dia juga berkorban, mau berkorban. Diangkat di atas keledainya. Keledainya yang tadinya sebagai tunggangannya dia sendiri diberikan kepada orang yang setengah mati ini. Dia ganti yang berjalan, malah dia yang menuntun keledainya. Sampai ke penginapan. Di sana dia berikan uang untuk membiayai ini. Jadi Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang mengasihi paling tidak ada 4 atau 5. Tadi apa? Timbul belas kasihan di dalam hatinya. Yang kedua, dia peduli. Dan ketiga, dia mau berkorban. Keempat, dia tulus. Tidak kepingin dipuji orang atau minta ganti nantinya uang itu pada saudaranya orang yang celaka ini. Dia tidak kenal, tidak anu. Jadi tulus tanpa pamrih. Itu paling tidak ya kalau kita gambarkan sejenak. Kalau kita mau lihat kisah nyata di luar Alkitab, ada seorang nenek ya, nenek ini sudah kira-kira 60-an ya. Dia ini punya cucu yang baru 7-8 tahun. Nenek ini rabun senja Bapak Ibu. Dia pekerjaannya itu petani bunga. Jadi dia mengambil bunga-bunga tanamannya dipotongi gitu dijual ke pasar. Ya misalkan kayak Kota Batu gitu ya, mungkin dari desa sebelahnya gitu ya, dia pakai gendongan gitu, dia bawa bunga-bunga potong dijual ke pasar. Dia jualnya kan biasanya siang hari ya, supaya transaksinya di sana sore hari memang. Dia nunggu cucunya juga pulang sekolah. Kira-kira sudah tengah hari lewat, dia baru bawa dagangannya itu ke pasar. Cucunya ini maksudnya untuk menuntun dia. Kalau dia pulangnya agak kesorean kan matanya rabun sudah. Cucunya ini setia juga ngantarkan neneknya tiap hari. Karena dia memang hidup berdua saja. Suatu hari hujan ini turun dengan derasnya. Ya, sejak sore. Jadi dia ini istilahnya kebedeng, nggak bisa pulang-pulang dari pasar itu. Dia tapi terpaksa karena hari sudah menjelang malam, dia terpaksa harus memaksakan diri untuk segera pulang. Cucu dan nenek ini basah kuyup Bapak Ibu. Angin bertiup kencang sekali, apalagi di daerah dingin gitu. Cucunya ini apa ya? Bahasa Jawanya itu
bahasa Indonesia menggigil, terutun ya, sampai giginya sudah kritis, kedinginan sampai melungker-melungker. Neneknya tahu begini ya, dia ajak cucunya ini berteduh di rumah emperan rumah yang agak menjorok gitu. Dia duduk di situ sambil mendekap cucunya yang sudah menggigil kedinginan ini, ngeget gitu ya. Terus di balik jendela ini ada bapak melihat, wih kasihan nih nenek sama anak ini, dua-dua kedinginan saling neneknya mau mendekap cucunya, maksudnya menghangati gitu ya. Terus dia persilakan masuk. Nenek ini enggak mau karena dia takut membasahi rumah orang itu. Terus enggak usah gitu. Biasa orang malu-malu gitu. Tapi setengah dipaksa masuk dan dia tolong. Bapak ini memanggil istrinya yang sedang di dapur. Bu, sini bu. Dia menyelesaikan apa? Masak memanasi susu coklat yang ini jatah untuk suaminya ya, untuk bapak tadi itu. Dia sambil berlari dikasihkan. Tapi bapak ini lebih memberikannya kepada nenek itu supaya diminumkan ke cucunya yang sudah kritis, Bapak Ibu. Geget mukanya pucat basi sambil ngambil handuk kering untuk untuk mengeringkan tubuhnya si cucu ini dan untuk memulih. Mereka berangsur-angsur sudah segar kembali. Hujan pun pulang hujan pun sudah berhenti dan mereka pulang. Setiap hari anak kecil ini kalau lewat mengantar neneknya ke pasar, melihat rumah tadi, dia itu tahu di situ ada kasih. Dia ini membaca tulisannya Pak Matius, kalau ada yang namanya Pak Matius secara kebetulannya. Dia tiap hari itu mengagumi Matius ini orang yang sangat baik. Hati anak ini terukir, tersentuh oleh kasih ini. Sampai 20 tahun kemudian, Bapak Matius ini sakit. Opname 20 sekian hari ya, hampir 1 bulan. Tagihannya ini puluhan juta. Si Ibu Naomi istrinya Pak Matius ini hanya punya tabungan belasan juta. Dia hitung perhiasannya, mas-masanya, kalung, giwang, cincinnya, gelang. Itu kalau ditimbang hanya beberapa gram. Tidak cukup untuk nebus suaminya yang sakit hampir 30 hari. Dia susah. Dia lihat tagihannya. Dia baca terus. Tapi di belakang ini, di bawah sendiri ada tulisannya stempel lunas. Ada tanda tangannya Budi. Dia tanya pada suster, loh sus ini kok tagihan kok sudah lunas, siapa yang bayari? Oh ini Budi. Budi itu dokter kepala rumah sakit itu. Dan setelah dia kepingin berterima kasih dengan Pak Budi. Wong dia tidak kenal, tidak sanak, tidak kadang kok ditolong. Ibu ini datang ke ruangnya Pak Budi. Pak Budinya ini langsung berdiri, langsung memeluk ibu ini. Mereka berpelukan dan Budinya mengaku, saya adalah anak kecil yang 20 tahun yang lalu bapak dan ibu tolong memberi susu panas dan handuk kering itu. Bapak Ibu ya, ini kita melihat kasih itu begitu dalamnya. Kalau Bapak Ibu bisa mengasihi sesama, kasih ini akan berbuah. Bukan saja di dunia ini, tapi Tuhan juga akan mencatat kasih yang saudara dan saya lakukan itu. Bahkan di Matius 20 ayat 26 disebutkan, kalau kamu mau jadi yang terbesar, kamu harus jadi pelayan. Dan 27-nya, kalau kamu mau jadi yang terkemuka, kamu harus jadi hamba. Oleh karena itu pastikan, kalau kita memiliki kasih yang luar biasa itu, Bapak Ibu dan saya nanti
akan semakin luas dalam kehidupan. Kalau kita memiliki kasih Bapak Ibu ya, kasih terhadap istri, kasih terhadap anak istri, semuanya itu bisa kita lakukan, maka di keluarga kita akan semakin harmonis. Dan hati-hati ya, di luar sana ada outsourcing ya, yang siap melayani kasih. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak bisa menerapkan kasih di dalam rumah tangga, di sana ada siap apa? Ani-ani, ada gadun, ada apa lagi? Pelakor. Jadi kita tidak mau itu, kita harus bisa mengasihi keluarga sesuai dengan ajaran kekristenan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua kita cepat aja ya. Poin yang kedua itu apa? Harus melayani dengan apa yang ada pada kita. Ayatnya 1 Petrus 4 ayat 10. Di sana disebutkan begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diberikan kepada tiap-tiap orang sebagai pengurus kasih karunia yang baik. Jadi setiap kita ini artinya memiliki karunia. Tidak ada yang tidak diberikan karunia. Bakat ya. Segala sesuatu pasti ada. Nanti kita selidik. Terus itu pun juga dikatakan sebagai pengurus yang baik. Artinya saudara dan saya ini dipercaya untuk mengembangkan bakat yang masing-masing kita terima ini dari Tuhan, tidak boleh didiamkan. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan dengan jelas, setiap kita punya bakat dan bakat itu harus dikembangkan. Contohnya di Matius 25 ayat 14 sampai ke 30 itu. Di sana dikasih contoh tentang kerajaan Allah adalah sebagai demikian ya, hukum-hukumnya itu artinya. Seperti orang ya bepergian ke luar negeri. Dia menyerahkan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta kepada pegawainya. Setelah datang dia totalan. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tetap 1. Yang 5 dan 2 dipuji. Hai hamba yang setia dan baik. Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya mereka ini diterima di kerajaan Allah. Bahkan yang 1, Bapak Ibu, kalau kita lihat 1 ini kalau menurut sistem dunia ya, orang ini tidak bersalah. Kan di hukum KUHP itu kan ada, kalau orang mencuri baru salah. Kalau orang menggelapkan apa yang dititipkan terus dikurangi atau hilang itu korupsi atau penggelapan. Tapi ini tidak Bapak Ibu. Orang ini tidak mencuri, tidak menggelapkan. 1 tetap 1. Tetapi di dalam kerajaan Allah, di dalam hukum-hukum kerajaan Allah, itu kita sebagai pengurus yang baik harus mengembangkan karunia yang saudara dan saya terima. Di ayat 11-nya dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11 di situ disebutkan, kalau ada orang yang pandai berbicara, hendaklah dia mengajar di sekolah minggu, membawa firman. Yang menyanyi juga menyanyi tadi. Ya, jadi harus dikembangkan. Jadi setiap orang pasti punya. Kalau Bapak Ibu ngomong, Pak saya enggak pandai berbicara, saya tidak pandai menyanyi. Memang tidak usah lulus STT atau lulus Indonesian Idol. Tapi kita harus kembangkan itu. Supaya bisa melayani Tuhan. Mungkin tadi ya, terima tamu. Kalau tangan kan semua pasti punya ya. Bisa nyalami, punya kaki, bisa jalan ya. Punya bibir untuk senyum, ya, untuk menyambut jemaat. Semuanya bisa kita lakukan asal ada kemauan. Sebab ada banyak orang mau, ya, tapi tidak mampu. Tapi Tuhan pasti mampukan. Berbeda dengan orang mampu, tapi dia tidak mau. Kalau saudara mau, Tuhan pasti mampukan. Kalau kita lihat contoh-contoh ya, 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Di tangan anak kecil, kalau anak kecil mau menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan akan berikan makan kepada 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul.
Itu zaman dulu kata orang-orang. Kalau zaman sekarang enggak bersisa Bapak Ibu. Karena apa? Ibu-ibu lebih open ya, tahu kebutuhan masa depan. Atau juga karena era sekarang kan ada tas kresek ya. Coba kita kalau mau jujur periksa ya, di tasnya ibu-ibu walaupun bagus bermerek, dalamnya pasti ada lempitan kertas kresek ya. Untuk apa? Jaga-jaga tadi ya, supaya tidak ada kelebihan. Bapak Ibu, ketepil di tangan Daud, ketepil bisa untuk mengalahkan Goliat. Tongkat kayu biasa di tangan Musa bisa untuk membelah laut Golsum. Jadi apapun yang saudara dan saya punya, karunia yang sekecil apa, memasak, tidak bisa apa-apa, berdoa, bantu dalam doa jemaat, pengunjungan orang sakit, itu semua akan disebut sebagai hambaku yang baik dan setia kalau kita mau gunakan. Tetapi sebaliknya menjadi hamba yang jahat dan malas kalau itu dipendam saja, dibiarkan begitu saja. Itu poin yang kedua. Kita menginjak poin yang ketiga ya. Masih semangat Bapak Ibu? 5 menit lagi. Poin yang ketiga tadi apa? Melayani dengan kerendahan hati. Kerendahan hati ini ayatnya ada di Filipi 2 ayat yang ketiga. Di situ disebutkan jangan hanya mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, tetapi juga harus apa Bapak Ibu? Sebaliknya kita harus merendahkan diri, menganggap yang lain itu lebih utama dari diri kita. Dan kita harus bisa menganggap ayat 4-nya, menganggap yang lain itu lebih utama dan kepentingannya mereka itu harus kita perhatikan juga. Dan jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan atau kita memperhatikan kepentingan yang lain, orang lain. Mengapa? Karena jelas di Yakobus 3 ayat 16 itu disebutkan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, bahkan segala kejahatan. Jadi kita intinya jangan memperhatikan kepentingan kita sendiri. Kalau kita memperhatikan kepentingan sendiri, menganggap yang lain lebih remeh, lebih itu nanti akan timbul segala iri hati, kejahatan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan sekali lagi mengatakan kita harus merendahkan diri. Sebab Yakobus 4 ayat 6 di sana disebutkan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang ini biasanya enggak terasa loh Bapak Ibu. Kalau dia sombong, menyombongkan diri, itu enggak terasa. Maksudnya enggak merasa kalau dirinya itu menyombongkan diri. Misalkan ya, ada orang ya, dia itu merasa ganteng, yang lain dianggap wah ini kalah ganteng sama dirinya. Ada lagi merasa langsing, orang lain dianggap gembrot. Jadi bukan selalu kepandaian ya, selalu menganggap gitu. Ada juga yang menganggap lebih kaya daripada mereka. Bermacam-macam anggapan itu. Itu tidak terasa. Tapi baiklah kita nanti mau mengoreksi diri untuk itu. Merendahkan diri ini, merendahkan hati atau merendahkan diri. Ini berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, ya, minder wadah itu orang bilang. Orang merendahkan diri tidak perlu dengan secara fisik ya, dengklek atau bersujud. Atau misalkan kalau ngadap ke raja itu ya, zaman dulu ngadap ke penguasa harus apa? Jalan bebek, jalan setengah ngesot gitu ya. Tidak. Merendahkan diri ini artinya tidak sombong. Seperti ya, kalau kita contoh aja, merendahkan diri tanpa fisik. Raja Hizkia
Dia waktu sakit, dia berdoa kepada Tuhan. Dia kan terbaring di atas ranjang. Cuma dia cukup menolehkan kepala, ya. Jadi kepalanya dihadapkan tembok supaya bisa fokus doanya. Tapi dalam keadaan terbaring dia tetap didengar doanya. Buktinya dia diperpanjang 15 tahun. Demikian juga Hana. Hana waktu berdoa minta apa? Supaya bisa mengandung. Dia tidak bersujud, tidak berlutut ya. Tapi hanya bibirnya bergerak-gerak komat kamit ya. Tapi doanya didengar, buktinya dia bisa mengandung Samuel. Satu lagi contoh siapa? Pemungut cukai. Dia berdoa tidak sujud, tidak berlutut, tapi hanya menundukkan kepala. Ya sikap hormat pasti ya. Tidak boleh berdoa atau sambil menyilangkan tangannya ya, tidak. Lah ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa merendahkan diri itu tidak harus dengan fisik. Contohnya di Alkitab, Ribka di Kejadian 24 itu ya, ayat 17. Ketika Eliezer, hamba Abraham, waktu disuruh Abraham mencarikan jodoh Ishak, dia kan berekspektasi ya, maksudnya berharap kalau ada gadis yang dia minta minum, dia mau memberi minum dengan memiringkan buyung. Zaman dulu seperti guci kecil panjang gitu ya. Kalau orang minta minum itu dimiringkan gini kan sudah mengalir gitu ya. Kayak guci panjang gitu, dimiringkan gini airnya bisa diminum sama orang yang minta. Ekspektasinya itu hanya itu. Tapi ketika dia minta kepada Ribka, berikan aku minum, dia tidak saja memiringkan buyungnya, tapi diturunkan. Artinya apa? Dia dengan rendah hati pada orang tidak kenal. Dia mau nurunkan, dia nyambutnya dengan baik. Buyung itu diturunkan, dituangkan sampai Eliezer mau minum dengan puas, dan dia juga memberikan minum onta-ontanya. Padahal Ribka ini bukan orang miskin, Bapak Ibu. Terbukti di ayat-ayat berikutnya, ketika Eliezer ini membawa 10 onta ini, dia ada tempatnya, kandangnya untuk makanan ontanya, minum, jerami, dan tempat tidurnya pelayan-pelayannya yang lain. Itu kalau dia punya 1 onta ya, itu ditiduri 10 kan tidak cukup. Jadi dia punya puluhan onta paling tidak. Jadi Ribka ini anak saudagar kaya. Bapak Ibu tahu orang tuanya Ribka namanya siapa? Betuel ya. Betuel anaknya Nahor ya. Ya, itu Bapak Ibu. Dia itu anak saudagar kaya, tapi dia begitu rendah hatinya mau memberikan air minum ini. Ini adalah sampai apa? Akhirnya Ribka kan berhasil. Dia berhasilnya di bidang apa? Menjadi garis keturunan Yesus Kristus. Luar biasa ya, orang yang mau merendahkan hati. Saya akan berikan ilustrasi ya, sebentar aja Bapak Ibu. Saya baru-baru ini pergi ke Sulawesi Bapak Ibu, ya, ikut tur. Tur ini sesungguhnya saya pernah mendengar kalau ke Sulawesi tidak ada apa-apanya. Tapi karena yang ngajak saya ini besan saya ya, saya senang saja ya. Besannya besan bareng itu sudah bareng-bareng ya, sama saya ajak juga saudara saya ya. Kebetulan juga di grup itu ikut pergi. Kita ber-7-8 orangan ya, yang dari Surabaya, Mojokerto, Surabaya. Kemudian bareng-bareng sama orang Indonesia Bapak Ibu yang sudah berpindah ke luar negeri 30-40 tahun yang lalu ya. Zamannya 98 dan sebelumnya itu banyak yang pindah ke Amerika, kemana itu ya. Itu
mereka masih ngeling, masih saling berhubungan. Tapi sudah 30-40 tahun yang lalu, berarti orang ini sudah umurnya semuanya di atas 60 atau 70 bahkan. Itu Bapak Ibu, mereka ini ngomong ada tur ke Sulawesi, ayo ikut. Nah, kita terpaksa ya ikut-ikutan lah. Setelah ikut ya, di sana itu Bapak Ibu, kan naik bis wisata ya, mulai dari Makassar sampai ke Toraja. Itu di sana itu kan perjalanannya lama. Di situ ada seseorang ya, yang sudah 40 tahun di Amerika, di LA. Dia ini ya gaya atau sombong, ini tentang rendah hati. Dia ngomong gini, orang Indo ini ya, enggak ada etikanya. Masa kumpul jam 8 aja enggak bisa on time, dia bilang gitu. Ya biasa ya Bapak Ibu ya, kan mesti ada yang telat 1 menit, 2 menit ya. Soalnya orang kan kalau mau pergi jauh gitu kan mesti kencing dulu, apalagi turun lagi, itu terlambat. Nah kalau kita enggak terasa ya, karena sudah biasa agak terlambat ke kantor aja, janjinya jam 8 itu. Kita datang jam 8 belum ada orang yang datang ya. Jadi itu kita tidak merasakan. Tapi orang Amerika itu begitu sombongnya, gayanya. Kemudian Bapak Ibu ya, dia ini kan kalau dia menganggap orang lain tidak beretika, dirinya berarti beretika bukan? Tapi dia ini pakaiannya ya Bapak Ibu, maaf, dia pakai you can see, tahu you can see ya, tanpa lengan itu, ya baju tanpa lengan, dan dia tuh sering ngipas, ya. Ini kan di ruangan tertutup, bis wisata itu kan ber-AC, kan tidak ada jendela terbuka, jadi tertutup. Jadi kalau toh ada aromanya, walaupun pakai deodoran ya, kan tetap mulek istilahnya ya. Dan kalau tengah hari sudah jam 11-an, memang udaranya panas di sana. Dia ini ngesis, tapi kurang ajarnya ya. Ini etikanya dia sendiri lupa. Dia yang ngomong etika sok etika. Dia ngesesnya gimana Bapak Ibu? Dia berdiri, terus tangannya ini seolah-olah pegangan di tempat bagasi itu, kiri kanan. Jadi dia membentangkan tangannya ke atas gitu. Lah ini apakah orang-orang di sekitarnya itu nyaman? Tidak pasti ya. Apalagi yang di dekat di bawah-bawahnya dia. Lalu Pak Gunawan di mana? Ada yang tanya. Saya untungnya Bapak Ibu, saya suka duduk di tempat yang terbelakang itu, yang di belakang ada kacanya, bis belakang itu kan lebih tinggi ya, walaupun berlima atau berempat gitu. Saya di sana, untungnya saya enggak kena polusi ya. Mereka ini sudah 70 tahun ke atas. Ya Bapak Ibu bayangkan ya, ini mohon maaf, sudah tidak ada paronama yang indah atau yang biasa, tapi malah expired semua ya. Jadi sudah ya itu. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengatakan dirinya etika, tapi dia sendiri lupa. Kalau orang Jawa bilang apa? Seliro garo kawuke ya. Jadi Bapak Ibu, ini kerendahan hati itu memang sulit ya. Orang kadang-kadang tidak rendah hati. Jadi dia lupa kalau menganggap orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus menganggap yang lain lebih. Padahal ya kelompok saya itu Bapak Ibu, itu dia lah menganggap kayak orang yang di Indonesia ini disepelekan. Dia berhasil sedikit aja loh Bapak Ibu. Dia memang punya restoran di LA sana. Kan seperti ruko saja 2 tingkat, yang bawah 10 meja, atas 10 meja. Katanya yang beli sampai request ya, karena banyak pembelinya. 10, 20 meja, pegawainya 6 orang. Itu bangganya sudah setengah mati, merasa dia sukses di sana. Kalau pada grup saya, maaf ya, besan saya itu pompa bensin aja lebih dari 18. Satunya punya hotel Mandira di Bali, di
di Halmahera, di Raja Ampat, di Labuan Bajo. Jadi sudah sangat amat berkecukupan, sudah lebih dari cukup. Itu loh dia hina kayak gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kerendahan hati itu sulit dilakukan. Kebanyakan kita lupa daratan. Baiklah Bapak Ibu, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Ya, ini sudah lewat saya, maaf Pak. Pantun Bapak Ibu jangan lupa nyawer ya. Siap nyawer ya. Enggak dengan uang, dengan amplop juga tidak, tapi dengan cakep ya. Pergi ke hutan mencari buah-buahan. Hati-hati kaki jangan tertusuk duri. Hidup ini adalah kesempatan melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Amin. Saudara yang sakit, terimalah kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang lemah, terimalah kekuatan yang baru, kemampuan ilahi, kekuatan ilahi dilimpahkan, dilepaskan, dimanifestasikan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Saudara yang membutuhkan jalan keluar, saudara yang merindukan kelegaan, saudara yang berharap ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Percayalah hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanyalah Tuhan sandaran hidup Bapak, Ibu, dan semuanya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh glory haleluya. Bapak Ibu boleh berdoa untuk keluarga, berdoa untuk anak-anak, untuk menantu, untuk para cucu, berdoa untuk bisnis, berdoa untuk masa depan, berdoa untuk pekerjaan, berdoa untuk hal-hal pribadi. Saya beri kesempatan Bapak Ibu berdoa. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh glory. 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 Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di sorga, pada akhir ibadah ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Tuhan telah berbicara banyak kepada kami lewat pujian dan penyembahan kami. Juga lewat firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Paulus Gunawan. Lebih hari lebih indah Tuhan menyingkapkan rahasia firman-Nya. Kemanapun hamba-Mu ini melangkahkan kaki dan pergi, maka Injil, kabar baik dan sukacita, kabar keselamatan itu akan disampaikan dan menjadi berkat. Tuhan melihat kerinduan, pergumulan, pengharapan akan hamba-Mu beserta istri dan keluarga besar, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan membukakan jalan, Tuhan menyatakan yang terbaik. Lanjutkan karya Tuhan, lanjutkan belas kasihan Tuhan, lanjutkan kebajikan Tuhan atas hamba-Mu dan atas semua keluarganya. Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan disukakan, dan ketika kami pulang kami sungguh mengalami perubahan hidup. Kami sudah diubahkan, kami sudah dilepaskan, kami sudah diberkati.
Kami berdoa buat jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal, dimanapun anak-anakmu berada, tangan kasih dan kemurahan Tuhan mengalir melimpah bagi semuanya. Bapa, terimalah setiap persembahan yang anak-anakmu sudah berikan kepada Tuhan, bagi hormat kemuliaan Tuhan, bagi pelayanan dan kerajaan Tuhan. Setiap rupiah Tuhan Yesus memperhitungkannya sebagai kebenaran dan adalah janji Tuhan. Tuhan sedang dan Tuhan akan memberkati semua anak-anakmu, bahkan dengan berkelimpahan, dengan berlimpah-limpah, seperti yang ternyata dari kebesaran kuasa dan kemuliaan Tuhan, bahwa adalah Tuhan yang berjanji mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan, segala yang menjadi kepentingan kami. Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan Indonesia, Bapak Presiden dan wakilnya, jajaran Menteri TNI dan Polri, semua diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Mereka menjaga hati dan Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami sungguh rindu dan kami berdoa agar kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah kami semuanya, seluruh rakyat Indonesia, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Kami akan terus berdoa, kami akan terus mohon belas kasihan Tuhan, supaya negeri kami tercinta, supaya Indonesia dipenuhi dengan hujan pertobatan, keselamatan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan telah memberkati kami semuanya. Kami juga menyerahkan setiap kerinduan pergumulan anak-anakmu. Tuhan pasti membukakan jalan. Tuhan menyatakan yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum pulang, angkatlah kedua belah tanganmu. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, akan memimpin dan menuntun kehidupan Bapak, Ibu dan Saudara semuanya, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.